Ini satu apa ya? Kita membangun pemahaman bersama dulu tentang komunitas pedesaan dan perkotaan, ya, khususnya komunitas pedesaan dan teori yang mendasarinya, ya. Di banyak sebetulnya tulisan-tulisan tentang desa, ya, antara lain Amri Marzali, ya, itu banyak sekali istilah-istilah berkaitan dengan desa. Ada istilah dulu, ada istilah desa swadaya, desa swakarya, ya, sampai desa mandiri. Ya. Kemudian juga ada istilah desa pantai, desa pegunungan. Kemudian ada desa asli, suburban. Ya. Ada juga dataran rendah, dataran tinggi. Jadi semuanya itu tumpang tindih satu sama lain dan tidak ada satu konsep yang tegas. Apalagi untuk saat ini, ya, di mana situasi desa, ya, dengan kota ini hampir sudah tidak bisa dibedakan lagi. Ya. Hampir tidak ada segregasi atau pengkotakan antara desa dan kota. Maka bagaimana kita bisa membedakan itu? Ukuran daerah tertinggal, misalnya desa tertinggal dari segi infrastruktur. Tapi banyak daerah juga yang kelihatannya bagus, ya, sudah membentuk ciri kota, tetapi fasilitas sanitasi lingkungannya masih sangat rendah sehingga jatuhnya sebagai desa tertinggal. Jadi antara realitas lapangan, ya, yang kita lihat dengan data yang kita dapatkan di berbagai dokumen itu menjadi berbeda sekali. Maka salah satu cara untuk melihat, membedakan orang desa dengan orang kota adalah melihat cara berpikirnya. Ya. Memasuk ke wilayah sana. Ya, kalau cara berpikirnya untuk kehidupan subsisten, maka itu kita pastikan itu masyarakat pedesaan. Ya. Atau cara hidupnya masih sangat tergantung pada alam dan pada musim, itu kita anggap desa. Tapi kalau sektor ekonominya jasa, perdagangan, sedikit banyak itu kita anggap sebagai kota. Ya. Jadi secara fisik hampir tidak ada lagi karena kemajuan teknologi komunikasi begitu besar, gitu ya. Ya. Maka Maka dalam diskusi kita ada beberapa hal. Ini akan 2 kali pertemuan tentunya, ya. Apa itu relasi desa kota? Faktor apa yang paling mendasar bagi terbangunnya relasi desa kota? Jadi di sini juga memberi pesan kepada kita bahwa
yang kita persoalkan di sini adalah bukan semata desa dan kota, tapi bagaimana interaksi antar keduanya. Meski begitu, karena ini bicara relasi antara dua entitas ya, sosial, maka ciri-ciri karakteristik masing-masing entitas sosial itu kita harus pahami betul. Lalu sejak kapan terbangunnya relasi desa kota? Apa akibat dari terbangunnya relasi desa kota? Nah, nomor 4 ini sejak kapan relasi desa kota terbangun? Nah, ya kalau kita menelusuri itu kan jawabannya jelas sejak zaman dahulu kala. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah dalam konteks analisis kita. Ya. Pertanyaan sejak kapan berarti ada titik tolak soal waktu. Ya. Penetapannya tentu sangat ditentukan oleh topik apa yang sedang kita bahas. Ya. Jadi relasi desa kota itu bukan sebuah relasi yang menyeluruh, tetapi sifatnya tematik. Ya. Misalnya di sektor keagamaan, ya. Kapan sih terjadinya relasi kota desa itu? Kalau yang kita maksud itu bahwa kebudayaan baru itu datang dari kota, ya, dan kemudian masuk ke desa, maka relasi desa kota dalam konteks keagamaan itu sudah masuk jauh, sudah terjadi sejak beberapa ratus tahun lalu sebelum kemerdekaan, bahkan sejak sebelum masuknya kolonial, ya kita pahami begitu. Karena kita pahami bahwa sebelum kolonial masuk sudah didahului oleh saudagar-saudagar, ya, pedagang hasil-hasil bumi, kemudian tokoh-tokoh agama, misionaris, kemudian terpadu dengan aktivitas mereka dalam berbisnis. Itu sudah mulai sejak dulu. Tapi buat kita adalah mengikutinya berdasarkan tema yang kita usung. Misalnya Anda akan membuat tesis, ya, topiknya apa, maka kita mendefinisikan relasi desa kota itu berdasarkan lingkup studi yang kita batasi. Kemudian juga dari sektor perdagangan misalnya, kalau kita baca-baca beberapa tulisan, hasil-hasil bumi dari pedalaman Kalimantan, ya, itu sudah menjadi komoditas perdagangan yang yang dipelopori oleh etnis Cina, ya sejak ratusan tahun yang lalu. Ya. Kalau kita di Islam misalnya ada Serikat Dagang Islam, ya, yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan masa itu. Itu juga bagian dari relasi kota desa. Baru kemudian proses panjang terbangun, ya. Kemudian dalam hubungan relasi desa kota hampir pasti yang terjadi adalah ketimpangan.
ya. Yang kemudian disadari pada tahun 80-an, berbagai ketimpangan itu sudah masif di pedesaan antara kota dan desa, sehingga muncullah program-program pembangunan yang menitik beratkan ke desa. Itu sudah terjadi sejak pemerintahan Soekarno, dan di masa Orde Baru ya dimulai dengan konsep-konsep pembangunan yang berbasis kecamatan dan juga program desa tertinggal. Nah, istilah desa tertinggal ini sekaligus mengesahkan adanya ketimpangan. Dan tentu setelah itu kita bicara teori-teorinya. Nanti mungkin teori-teorinya yang pada pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana Indonesia? Nah, ini Anda ada dari berbagai daerah tentu bisa punya cara pandang sendiri atau mengalaminya sendiri. Ada baiknya kita langsung diskusi saja kalau memang ada hal yang ingin disampaikan. Pertama, kawasan pedesaan di Indonesia terbentuk dan berkembang secara tidak seragam. Ya, kita tahu ragam etnis. Ada yang etnis suku bangsa yang melalang buana, ya, melalang buana di berbagai wilayah Nusantara, bahkan sampai ke Asia, Eropa, ya, karena mereka memiliki keunggulan dalam hal penguasaan transportasi laut. Ya. Kemudian dari segi budaya, ya, ini juga banyak terjadi. Ya. Budaya yang dimaksud di sini itu terkait juga dengan kemampuan untuk bermobilisasi. Ya. Kira-kira begini. Ya, kalau soal keragaman etnis kita tahu bagaimana etnis Padang, etnis Bugis, dan etnis Jawa. Ya. 3 etnis, ya, termasuk juga Bali, mungkin 3 etnis yang secara berkelompok, ya, mampu menyebar secara cepat, ya, di berbagai daerah. Kalau etnis Melayu, ya, etnis Sunda, etnis Dayak, ya, Papua itu relatif, ya, tidak terlalu banyak pergerakan keluar. Nah, sehingga ini berakibat pada aspek budayanya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa, ya, orang-orang yang hanya mutar-mutar di desanya sendiri, tidak pernah keluar desa, mutar-mutar di kabupatennya sendiri, nggak pernah keluar kabupaten. Setinggi apapun pendidikan formalnya, ya, atau proses pelatihan yang dijalaninya, ya, itu pemikirannya tidak akan berkembang lebih cepat, ya, dibanding dengan mereka-mereka yang banyak melakukan perantauan. Ya, ada hal khusus mungkin barangkali orang yang menekuni teori tertentu, ya, pikirannya jauh lebih berkembang walaupun tidak banyak keluar daerah lain. Tapi maksud saya adalah penglihatan kita, ya, pengalaman kita melihat praktek-praktek di daerah lain,
ini menjadi bahan pengayaan bagi kapasitas diri dan budaya masyarakat setempat. Sehingga yang kita lihat adalah daerah-daerah di mana perantaunya banyak itu berkembang lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah yang homogen. Ya, kita lihat Makassar, Bali, Padang, kemudian Surabaya. Nah, itu daerah-daerah dengan kebudayaan tinggi, dalam artian istilah Robert Redfield itu kebudayaan besar, great tradition. Nah, patokan yang lain adalah sumber daya alamnya. Ya. Ada yang sawah, ya. Ada yang laut, ya. Ada yang pedalaman. Ya. Daerah-daerah persawahan itu kita kategorikan sebagai daerah dengan memiliki kebudayaan tinggi karena unsur-unsur teknologi dalam pertanian sawah itu jauh lebih kompleks dibanding dengan unsur-unsur teknologi pertanian untuk daerah pedalaman, misalnya di kawasan hutan sana. Ya. Kemudian jika sumber daya alamnya perikanan, itu bisa jadi daerahnya menjadi terbuka karena dia melihat mereka seringkali mendapatkan kunjungan-kunjungan dari luar lewat laut, ya. Sehingga dan mereka juga sering melakukan perjalanan, ya, ke daerah-daerah lain untuk aktivitas ekonomi dan perdagangan dan penangkapan ikan. Nah, sementara daerah-daerah pedalaman, ya, aksesibilitasnya rendah, tidak ada kendaraan masa itu, lalu kemudian sulit untuk mengembangkan ekonominya dan kehidupannya menjadi terhambat. Ya. Tapi dibanding dengan daerah pantai, daerah nelayan, mereka tertolong oleh situasi musim di mana kehidupan ekonominya bisa lebih dinamis. Ya. Sementara dalam masyarakat nelayan, ya, kita bisa lihat antara musim paceklik dan musim panen raya itu menjadi hitam putih. Ya. Itu dari segi etnis, budaya, sumber daya alam. Jadi budaya di sini bukan kita batasi pengertiannya dalam budaya etnis, tetapi budaya dalam pengertian perkembangan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Kemudian aksesibilitas ekonomi. Nah, muncullah kemudian kota-kota perdagangan. Nah, di sini, ya, pedesaan-pedesaan pantai, ya, ini menjadi daerah maju dibanding dengan pedesaan pedalaman. Karena apa? Karena transaksi pangan, ya, komoditas pertanian, perikanan itu mula-mulanya terjadi di daerah pantai, istilahnya di dataran rendah. Jadi pembentukan kota-kota pada umumnya terjadi di dataran rendah, yaitu di sekitar pantai. Ya, nelayanlah yang pertama kali membuat komoditas pertanian itu menjadi bernilai. Kira-kira begitu, karena
mereka tidak bisa makan kalau tidak beli bahan-bahan pangan dari pertanian. Dan pada masa-masa dahulu tidak ada pembeli dari luar, ya, kecuali dari masyarakat pantai yang tidak punya lahan. Kira-kira begitu sejarahnya. Kemudian persoalan politik, ya. Daerah-daerah di mana akses politiknya akses transportasinya sulit, maka jangkauan birokrasi menjadi terhambat. Program pembangunan tidak banyak masuk atau masuk tapi sekian persen saja. Nah, ini di daerah-daerah pulau terluar misalnya, di daerah masyarakat terasing, itu secara politik akses kebijakan terhadap mereka tidak memadai. Ya, dari segi politik praktis memang kalau orangnya berorientasinya berpolitik praktis, ya memang nggak perlu diperhatikan karena mereka tidak punya andil yang baik dalam pencapaian posisi politik mereka, penguasa atau elit, ya, sehingga kemudian tidak terlalu banyak diperhatikan, apalagi mereka tidak pintar protes. Ya, kira-kira begitu. Yang kedua, ya, praktek budaya dalam hubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. Praktek budaya dalam hubungannya dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. Ini yang saya bilang tadi soal pertanian padi, ya, yang memerlukan dukungan kemajuan teknologi yang cukup tinggi dan dinamis sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Jawa dengan akses pasarnya yang kuat, dengan aspek akses politik dan kebijakannya kuat, ya, kemudian akses lembaga-lembaga donor, lembaga pelatihan yang kuat, maka cara mengelola sumber daya alam, mereka dengan mudah memperoleh fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam. Sementara desa-desa yang terpencil, ya, itu agak sulit, sehingga terjadi kesenjangan dalam pertumbuhan. Ya. Desa-desa sekitar kota berkembang jauh lebih cepat, ya, inovasi jauh lebih berkembang, produktivitas jauh lebih tinggi dibanding dengan masyarakat pedesaan. Sehingga kemudian jelas saja kalau kita bicara pendapatan, ya menjadi semakin timpang. Ya, bahkan seterusnya semakin tidak seimbang. Yang ketiga adalah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, ya, campur tangan pihak luar. Ya. Beberapa daerah sejak tahun 60-an sudah masuk LSM, ya, LSM yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, berorientasi pada ketahanan pangan, belajar dari kasus-kasus kelaparan pada tahun 60-an. LSM pertanian banyak berkembang. Kemudian swasta, ya. Swasta juga pada tahun 70-an itu belum ada swasta yang bergerak. Nanti sekitar tahun 75 baru kemudian mulai ada transmigrasi, mulai ada program HPH, HPH masuk, ya.
mulai ada perusahaan-perusahaan pertambangan, ya, perusahaan-perusahaan perkebunan, ini masuk secara masif. Ya. Kemudian ada juga campur tangan berbasiskan agama, ideologi, dan aliran tertentu. Tapi yang kita fokus pada adalah LSM, swasta, dan pemerintah. Ya. Yang keempat adalah di swasta misalnya pada tahun-tahun terakhir ini muncul CSR. Ya, yang sebetulnya istilahnya mungkin Komdev. Ya. Lalu berkembang menjadi, kalau di HPH berkembang menjadi Bina Desa Hutan. Lalu berkembang menjadi pertanian menetap. Ya. Dan macam-macam. Ya. Nah, sekarang apalagi sekarang ada ekonomi kreatif. Ya. Ada kemudian digital. Ya. Nah ini memberikan warna tersendiri bagi perkembangan desa. Kemudian kebijakan pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam dan tata kelola desa. Ya. Nah ini saya sebutkan aja yang terakhir ini kan ada istilah dana desa. Ada BUMDes. Ya. Oh, ini langsung masuk ke rekening desa. Dan dana desa itu kemudian merupakan satu instrumen pembangunan yang memberi kekuasaan penuh kepada desa. Ya. Jadi kepada desa untuk mengatur penggunaan anggarannya tidak boleh dipengaruhi oleh bupati atau kepala dinas atau camat. Nah, sehingga tata kelola desa pun menjadi berubah. Ini kira-kira poin penting yang kita harus pahami dalam membahas relasi kota desa. Silakan saja kalau ada yang mau berdasarkan pengalamannya dengan melihat rentang penjabaran dari poin 1 sampai poin 4 ini, silakan aja, mungkin ada yang pernah membaca hasil studi, ya. Ya. Ada komentarnya? Belum, Pak. Sudah cukup jelas penjelasannya tadi. Oke. Ikut ya. Iya. Kita lanjutkan aja. Ya. Nah, dasar pembentukan desa. Ya. Ada desa itu kalau tadi kan secara umum garis besar ya kita lihat ini ada desa yang tumbuh dan berkembang secara alamiah. Ya. Ada basis kekerabatan dan adat istiadat yang terkadang terpecah menjadi desa mayoti. Ya. Mayoti itu sebuah desa yang tadinya satu kerabat, satu adat istiadat. Kemudian karena perjalanan panjang terjadi perpecahan sehingga bermusuhan di antara dua desa. Ada yang lebih lunak dari itu adalah bukan permusuhan, ya. Tapi ada bagian desa yang merupakan hasil kelompok yang murtad ya dari aturan desanya. Katakanlah di Baduy ya, ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Ya, dasarnya satu kerabat, satu adat istiadat, tapi kemudian terpecah menjadi dua. Ada juga yang di Melangi ya, di Jogja itu ada desa
satu imam, ya. Tapi kemudian mereka karena proses panjang turun temurun sehingga ada klaim tentang keimaman, ya, bahwa imam ini sebetulnya imam kami bukan imam Anda, ya, sehingga terpecah juga. Kemudian ada desa yang basis ekologi, ya. Dan ada desa yang basis keproyekan. Apa itu yang dimaksud kalau basis ekologi? Saya kira kita pahami bersama, pertanian, kemudian nelayan, dataran tinggi, dataran rendah. Tapi ada desa juga basis keproyekan atau yang mendekati pusat-pusat pertumbuhan. Dulu desa-desa katakan tahun 70-an 80-an masih desa banyak desa terpencil. Tapi sejak masuknya HPH banyak jalan yang dibuka sehingga masyarakat pedalaman yang tidak memiliki akses jalan ke kota berpindah ke daerah-daerah di mana infrastruktur baru dibangun. Ya. Kemudian desa yang desa transmigrasi, ya, ini juga desa proyek. Itu ya. Kemudian desa yang terbentuk dari masuknya migran spontan yang membangun sistem permukiman sendiri atau dengan tujuan khusus lainnya. Nah, ini pada umumnya desa-desa pantai yang kemudian kok etnis Bugisnya menguat, ya. Kok desa-desa yang dikuasai oleh etnis Bugis di pantai. Ini ada di Bali, di Sumatera, ya, di Kalimantan, dan kalau kita lihat semuanya berangkat dari pinggiran dalam pengertian dari tepi pantai. Ya. Lalu perlahan-lahan mereka meluas, ekonominya membaik dan masuk ke perkotaan. Ya, yang terakhir tadi basis yang terbentuk dari program-program transmigrasi. Inilah proses terbentuknya desa di Indonesia khususnya, ya. Jadi ada desa di luar Jawa sana murni orang Jawa, ada desa murni orang Bali. Ya di Poso misalnya di situ ada satu desa, ya, semuanya orang Bali. Daerah transmigrasi tahun 80-an. Tapi semula di situ ada orang Jakarta, ada orang Flores, ada orang Jawa, ya. Tapi karena daerahnya tandus, maka suku-suku lain, etnis lain tidak bisa bertahan lama. Tertinggal etnis Bali. Kenapa dia bertahan lama? Karena mereka punya filosofi bahwa tanah itu adalah ibunya, ibu itu menghasilkan susu dalam pengertian menghasilkan energi untuk kehidupan yang disiram oleh Bapa, yaitu hujan. Nah, di situ kemudian terjadi kehidupan yang harmonis. Jadi bagi orang Bali, ya, di mana mereka ditempatkan, disitulah bapak dan ibu mereka filosofi kehidupannya, ya, mulai hidup, ya. Dan mereka bagaikan batu besar yang hanya bisa diangkat orang baru bisa pindah, tidak bisa pindah sendiri. Jadi sifat-sifat seperti itu memberi ciri budaya bahwa orang Bali itu paling sulit menjual tanahnya, ya, karena paham bahwa tanah itu adalah ibunya. Jadi tidak mungkin mereka menjual tanahnya sama dengan menjual ibu kandungnya sendiri.
Ya, jadi kalau kita perhatikan kemudian di mana kemudian Bali bertransmigrasi, jarang, hampir tidak ada yang kembali ke daerahnya. Tapi kalau kita lihat transmigrasi dari Jawa Barat di daerah yang sulit, nah itu enggak sampai sebulan juga pindah. Ya. Sebaliknya, orang Bugis tanpa harus ditransmigrasikan, mereka mencari terus daerah baru, apalagi lebih subur, walaupun itu angker. Ya. Jadi bagi orang Bugis sejauh itu bernilai ekonomi, tidak ada kata angker. Ya. Gitu. Bagi orang Jawa Barat, orang Sunda, sejauh itu sulit, rumit pekerjaannya, maka tidak ada rezeki di situ. Itu paham-paham yang kita bisa pahami bersama. Sebaliknya orang Bali, ya asal sudah ditempatkan di situ, dijamin mereka bisa membangun lingkungan ekonominya dengan lebih baik. Jadi ada pola-pola yang cukup unik dalam kita melihat sifat-sifat pedesaan di Indonesia. Bugis misalnya eksploitatif terhadap sumber daya alam dalam kerangka ekonomi tradisional kerakyatan, ya tidak ada lahan yang tidak bisa diolah. Ya. Orang Bali tidak ada lahan yang tidak bisa ditingkatkan kesuburannya, walaupun perlu waktu. Ya. Orang Sunda, Jawa Barat, ya kita cari yang mudah-mudah saja di alam ini, tapi jangan jauh-jauh dari rumah sendiri. Kira-kira begitulah apa namanya pahamnya ya. Ada yang berpendapat tentang ini faktor-faktor pembentukan dasar pembentukan desa? Ya. Kalau istilah singkatnya di sosiologi di TPB itu disebutnya teritorial, kekerabatan, dan program atas desa. Gitu ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Iya Pak, tadi menarik ya Pak, maksudnya penjelasannya tentang desa, apalagi tadi Bapak menjelaskan tentang macam-macam etnis. Nah, yang Bugis banyak menetap dengan, mereka suka tantangan kalau menurut saya Pak, untuk buat ekonomi. Di Bangka pun Bugis itu ada. Nah, yang menjadi saya pertanyaannya itu bagaimana dengan suku Jawa, Pak? Nah, etnis Jawa. Nah, etnis Jawa itu menurut saya hampir di seluruh wilayah Indonesia ini mereka menyebar. Nah, salah satunya adalah misalkan saya aslinya asli Bangka ya Pak. Nah, itu dia asli Bangka. Nah, kalau memang Jawa itu kan basis ininya itu adalah pertanian ya Pak, sawah. Nah, sedangkan ketika mereka migran ke Bangka pun, kan Bangka itu basis ekologinya adalah pertambangan. Pertaniannya juga ada, tapi tidak ada persawahan di kami. Nah, tetapi yang menurut saya menjadi menariknya ini etnis Jawa ini apakah mereka punya maksudnya pengetahuannya yang selalu ada, jadi mereka kapasitas adaptasinya itu cepat Pak, maksudnya mereka mau berkebun, mereka bisa, mereka bertambang pun bisa. Nah itu menurut Pak Sahar bagaimana ya maksudnya? Terima kasih. Sehingga jadinya desa-desa yang di Bangka itu kadang-kadang sudah mulai didominasinya sama etnis-etnis Jawa, Pak. Kalau Bangka itu kan etnisnya Melayu ya, Pak ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, begini. Ada yang bisa jawab Mbak yang lain tuh? Mungkin yang pernah mengamati tentang orang Jawa. Ya, ya Pak. Mungkin saya coba sedikit menjawab. Kebetulan saya juga asalnya dari Bangka gitu Pak, sama dengan Mbak Fitri. Jadi memang benar kalau kebanyakan di tempat kami itu etnis Jawa itu lebih banyak untuk biasanya di tempat-tempat yang awalnya misalnya kurang berkembang, masuknya orang Jawa itu
cepat berkembangnya Pak, karena itu tadi daya adaptasi mereka itu cukup tinggi. Tetapi saya di sini melihatnya lebih melihat ke memang budaya mereka yang pertama mungkin lebih lebih ulet Pak, lebih tahan banting gitu kan. Nah, jadi memang awal-awalnya mereka ibaratnya menetap di satu pemukiman itu walaupun nggak bawa apa-apa mereka tetap bisa bertahan hidup gitu Pak. Beda dengan yang asli Melayu, asli Bangka di sini, misalnya untuk buka lahan yang agak jauh itu mereka kadang-kadang nginap itu ya 1 malam, 2 malam udah mau pulang gitu kan, walaupun tempatnya agak jauh gitu kan. Tapi untuk etnis Jawa itu kadang-kadang sampai berbulan-bulan nggak pulang-pulang gitu kan dari tempat usaha mereka gitu. Nah, yang kedua juga untuk pada saat ini pengembangan pertanian di Bangka Belitung ini khususnya untuk sektor pertanian pangan dan hortinya lebih didominasi oleh etnis Jawa. Itu kalau saya melihatnya karena memang dari budaya mereka di Jawa dulunya sistem kerajaan gitu mungkin gitu kan. Nah, itu mereka kalau dikasih masukan atau apa bagi yang ketua desanya atau ketua adatnya mereka itu cepat nurut gitu Kak, mau nurut gitu Pak. Nah, kalau etnis Bangka ini banyak yang istilahnya Melayu ini banyak yang membantahnya kalau belum ada lihat hasilnya mereka nggak mau ngikut gitu Pak kalau di Bangka. Mungkin itu untuk masalah etnis Jawa itu sendiri mungkin tapi di sini saya lebih ibaratnya mau bertanya lagi gitu Pak untuk yang desa Mayoti itu sendiri. Sekarang kan pada saat awal-awal perkembangan pengembangan kabupaten, provinsi gitu seperti di Bangka juga karena provinsi baru gitu kan. Banyak desa-desa itu yang awalnya tadi satu desa itu pecah menjadi 2, tetapi di sini saya melihatnya bukan karena berbasis kekerabatan atau adat istiadat, tetapi karena memang sudah cukup ramai gitu, cukup penuh gitu Pak. Apakah itu bisa digolongkan dengan desa Mayoti sendiri Pak? Mungkin terima kasih Pak. Iya, yang terakhir, prinsipnya Mayati adalah satu desa, satu komunitas yang kemudian terpecah menjadi 2, yang tetapi dalam situasi perpecahan itu masih ada kesadaran yang mengikat mereka sebagai satu kesatuan di antara 2 komunitas itu. Ya, bisa kekerabatan, tapi dasarnya ini juga dalam sosiologi selalu kita mengambil teori itu berdasarkan asal usulnya, ya, asbabul nuzulnya, atau kalau di NU sanadnya, ya, selalu mencari dari sana. Nah, dalam konsep Mayoti berangkatnya dari kekerabatan. Ya. Itu satu. Bisa saja tetap dipakai untuk yang lain, tapi kita tidak boleh lupa asal usulnya dibangun di mana. Misalnya juga James Scott, teori patron kliennya itu kan asal usulnya dibangun dari masyarakat petani sawah. Ya. Tapi kemudian berkembang juga dan petani nelayan. Ya. Tapi kalau dibawa ke dalam masyarakat pedalaman, di mana pilihan-pilihan usaha banyak, itu tidak bisa kita gunakan konsep patron klien. Ya. Konsep patron klien hanya bisa diterapkan di mana sumber ekonomi masyarakat itu terpusat pada satu titik. Ya. Dengan kesulitan akses terhadap permodalan. Itu yang utama. Kemudian mengenai soal kepatuhan, di mana-mana sebuah masyarakat yang berasal dari sistem kerajaan, maka tingkat kepatuhannya itu tinggi. Ya. Ya, karena itu di Jawa selalu ada istilah Jawa Tengah,
Jakarta Kota, ya. Itu artinya menunjukkan ada kepatuhan pada satu titik. Di Sumatera Utara nggak ada Medan Tengah, ya, atau Tarutung Tengah. Cuma Timur Barat, Utara, Selatan gitu. Karena mereka tidak terpusat satu pada kekuasaan teritorial, ya. Nah, terkait dengan pernyataan yang sama antara Mas Andika dengan Mbak Fitriani soal ciri khas atau budaya Jawa. Kalau soal etnis, Bugis juga soal apa? Soal etos kerja, ya, kuat tinggi. Bugis, Jawa, kemudian Bali, Madura, semuanya punya etos kerja tinggi. Ya. Tapi yang saya amati, yang menjadi jantung kehidupan orang Jawa adalah pasar. Ya, pasar. Di mana-mana selalu mereka bertindak mengorientasikan diri dengan pasar. Kalau tidak ada pasar di situ, mereka menciptakan pasar. Makanya jangan kaget, di Jawa selalu ada pasar kaget, ya, pasar subuh, ya. Ya, subuh hari itu di simpangan itu banyak sekali. Ya, saya jalan di Boyolali, di mana waktu itu saya lama di situ. Wah, subuh itu hari tertentu, pasar subuh sampai jam 6 udah selesai. Di pertigaan jalan. Jadi orang Jawa itu kemampuannya menciptakan pasar. Dan kemampuan mereka membaca pasar. Ya. Prinsip mereka, ya lihat saja, katakan kalau lihat rumahnya, ya di setiap rumah itu pasti butuh sapu, butuh sendal, butuh peci, butuh kacamata, apa semua. Ya. Makanya tidak heran orang Jawa di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan hidup dengan apa namanya, peti-petinya gitu ya. Apa? Kopornya, ya. Kehidupan mereka ada di kopornya itu. Di situ ada kacamata, keliling saja dengan kacamatanya. Ya. Di situ ada batik, keliling saja dengan batiknya. Dia nggak perlu punya rumah. Karena konsep mereka kebersamaan, maka keyakinan akan kebersamaan yang melekat pada kehidupan mereka, sehingga mereka kemanapun mereka pergi, tidak perlu harus memikirkan di mana mereka harus tinggal. Karena dalam prinsip mereka akan diterima dimanapun juga. Jadi kalau dia di kampung-kampung, ya mudah saja tinggal di rumah kepala kampung atau di rumah orang kampung sana 1 bulan 2 bulan bolak-balik di situ. Bisa hidup apa adanya gitu. Nah, tapi pusat ekonomi mereka sebetulnya di pasar. Ya. Karena itu kehidupan orang Jawa selalu dekat dengan pasar. Ya. Sehingga sifat produknya adalah sifat produk yang langsung instan, ya, yang bisa diterima, dibeli cepat oleh masyarakat. Jadi memang kalau dalam sosiologi inti budaya orang Jawa itu adalah padi sawah, ya. Oke, itu dari segi ekologi. Tetapi ketika melihat sekumpulan orang, maka mereka melihat, wah, di situ ada pasar. Maka itu di mana ada haul kematian berlangsung seminggu, di mana ada layar tancap, wah itu banyak sekali produk-produk baru muncul. Ya. Jadi kreasi mereka membuat produk baru yang diorientasikan dengan kebutuhan pasar sesaat, itulah kekuatan hidup orang Jawa.
Ya, dia bukan pada lahannya, ya, tetapi yaitu tadi kemampuan mereka beradaptasi tidak semata-mata tergantung pada lahan, tapi sistem sosial atau kelompok masyarakat yang mereka lihat itu langsung mereka bisa mendapatkan tempat secara di sisi ekonomi, walaupun kecil, ya, hanya jual tusuk sate misalnya, hanya jual arang, ya. Tapi itulah apa namanya keyakinan hidup mereka dan cara berpikir mereka. Jadi mereka tidak berangkat dari sumber daya alamnya, tapi berangkat dari keberadaan masyarakat. Analisis mereka tentang masyarakat itu tinggi sekali. Apa sih yang dibutuhkan oleh manusia, oleh keluarga, oleh komunitas? Ya. Misalnya saja, begitu etol diwajibkan, baru diumumkan hari ini juga mereka jual tangkai untuk electronic card itu ya. Kita masih bingung mau dapat di mana kartunya, mereka sudah masih menjual tangkainya. Nggak perlu mikir berapa hari mereka. Begitu lihat di TV, oh ini ada ini, langsung. Ya, mereka tidak perlu berpikir analisa yang rumit-rumit. Dan saya kira kemampuan mereka, dengan itu, kemampuan mereka mencoba memproduksi hal baru itu luar biasa. Ya. Jadi boleh jadi inti aktivitas ekonominya adalah padi sawah, tetapi jangan lupa kemampuan kreasi, ekonomi kreatifnya orang Jawa itu ya, sehingga apapun bisa jadi duit, ya. Karena itu tadi berangkat dari manusia, mereka melihat orang itu apa ya? Oh dia pakai, dia lihat, oh berapa orang? Ada misalnya oh, ini berapa kelahiran penduduk di desa ini? Oh ada 50 10 jiwa per 50 jiwa per tahun. Maka berarti dia harus menyediakan 70 ekor domba untuk hakikah. Ya. Hanya dengan melihat data kelahiran. Kalau laki-laki lahir berarti 2 ekor domba. Kalau perempuan lahir 1. Jadi kalau apa namanya 50 kelahiran kurang lebih 70 ekor domba yang harus mereka siapkan. Itulah cara hidup orang Jawa. Ya. Kalau mereka melihat, oh ini perumahan, mereka nggak usah mikir banyak. Banyak apa namanya limbah-limbah yang bisa dibuat langsung jadi keset, jadi lap, ya. Jadi sikat. Namanya rumah baru itu perlu yang begitu-begitu. Ya. Sementara kita di Sulawesi, oh selalu berpikirnya lahan. Modal. Ya. Jawa tidak begitu. Ya. Jadi karena itu inovasi-inovasi itu ya yang skala-skala kebutuhan masyarakat komunitas itu berkembang di Jawa. Itu jawaban saya, silakan dikaji apa betul begitu. Berbeda dengan orientasi pasarnya orang-orang Sulawesi, orang Sumatera, ya. Itu orientasi pasarnya adalah produk perkebunan. Ya. Produk-produk yang bisa diantar pulaukan, bisa diekspor. Karena memang situasi alamnya juga begitu. Ya. Jadi kita lihat sayur-sayuran, banyak berkembang di daerah-daerah perkotaan. Nggak ada perkebunan sayuran-sayuran di daerah
yang jauh dari kota sulit. Karena mereka tahu sifat-sifat tanaman pertanian itu mudah rusak dan lain sebagainya. Apalagi sayur-sayuran. Itu Mas Andika dengan Ibu Fitriani. Kita banyak cara untuk memetakan suatu komunitas. Ya. Dan tidak ada yang salah dalam proses. Yang penting mengikuti alur datanya. Bagi saya begitu. Teori menyusul kemudian. Ya. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Cukup jelas Pak, memberi pengetahuan baru Pak. Ternyata pas dipikir-pikir ada benarnya juga Pak. Benar juga bahkan Pak. Iya, ya. Berarti saya tinggal mencari landasan teorinya seperti apa. Iya. Ya. Mohon izin Pak Sar. Ya, silakan. Saya kebetulan mungkin di kelas ini satu-satunya orang Jawa mungkin ya. 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 Tapi kalau saya sendiri coba dari pengalaman dan mungkin juga ada juga dari beberapa referensi ya. Kalau tidak salah di bukunya Hiroyoshi Kano itu, yang sama Pak Gunawan Wiradi juga itu orang Jawa itu memang punya tingkat resiliensi yang tinggi karena lama mengalami ketertindasan gitu loh. Jadi ya. Kalau misalnya dengan pembanding teman-teman di Sunda, Jawa Barat itu kan mereka basisnya itu ladang berpindah. Jadi ketika kolonial maupun kekuasaan feodal itu mau kasih pajak ke mereka itu nggak bisa karena tidak ada tanah yang jelas ini miliknya siapa. Jadi yang dipajaki akhirnya kan pajak kepala. Nah, ketika dipajak kepala, ini orang itu kemudian cenderung untuk mengurangi jumlah keluarga. Jadi jumlah keluarganya sedikit, pajaknya yang dibayar sedikit gitu. Nah, kalau Jawa itu kan basisnya memang kemudian karena sawah, ya padi sawah itu kemudian pertanian menetap. Jadi dia bisa dipajaki ini tanah sehingga keluarga itu ketika menjadi besar itu beban untuk menggarap lahan itu kemudian menjadi berkurang. Awalnya dulu ya sebelum teori evolusi pertanian GERS itu mulai muncul. Tetapi dulu ketika kira-kira zaman kolonial dan zaman kerajaan itu karena kemudian memiliki jumlah keluarga yang besar itu adalah keuntungan untuk menggarap lahan. Itu maka dan lahannya juga mau digarap 10 orang maupun digarap oleh 6 orang atau 4 orang itu pajaknya kan tetap kan karena yang dipajaki adalah tanahnya bukan orangnya gitu. Nah, itu kemudian dia jadi booming secara populasi gitu. Nah, memang kemudian setelah booming itu terjadi involusi ya. Nah, dengan terjadinya involusi itu dan kemudian perluasan ini di Jawa ada tradisi namanya babat alas gitu. Jadi membuka hutan untuk dibuat sawah gitu ya. Itu juga harus izin kan, harus izin kalau dulu zaman kerajaannya izin ke pangeran setempat atau adipati setempat. Nanti kalau saya buka di sini upeti saya sekian gitu kan. Dan biasanya tugas-tugas pengerjaan di kota praja, di kerajaan, di pusat kota kerajaan itu kan kemudian dibebankan kepada adipati dan pangeran ini, baik itu pembiayaan maupun tenaga kerja yang diambil dari petani-petani yang ada di bawahnya dia. Gitu. Kerjakan. Nah, ini yang kemudian orang akhirnya resilient karena dia pertama dia itu dipaksa untuk memberikan itu tadi upeti-upetian itu, kemudian yang kedua ketika tanah itu sudah diperluas sulit, ya satu-satunya cara apa yang disebut sebagai shared poverty itu seminimal mungkin standar hidup tidak apa-apa asal kita masih bisa beroperasi bersama-sama. Dalam bahasa Jawanya kan mangan orang mangan asal kumpul gitu loh. Nah, yang ketiga itu mungkin ini juga ketika dalam situasi yang sudah sangat sulit seperti itu, kemudian populasi besar. Nah, ini orang Jawa ini kemudian juga tradisi sawah ini kan punya musim itu dulu sebelum revolusi hijau mungkin ya. Nah, itu dia kalau masa panen sampai ke masa tanam ini kan lowong, artinya nyantai lah gitu. Nah, itu ada tradisi namanya gelibik. Jadi menunggu
habis panen sampai masa tanam kembali itu rata-rata orang Jawa itu ngerantau. Itu istilahnya namanya glidik gitu. Itu ya jadi tukang batu di kota, jadi apa. Tapi itu hanya sebagai sebenarnya awalnya pekerjaan sampingan gitu. Ketika nanti sudah waktunya pulang atau sudah waktunya tanam, dia pulang ke desanya untuk bertani lagi. Nah, problemnya perkembangan zaman kemudian menempatkan tidak semua orang Jawa itu kan sekarang punya sawah lagi. Karena ya itu tadi apa namanya? Evolusi pertanian mungkin bapaknya punya sawah 1 hektar, anaknya 2 laki-laki semua, masing-masing dapat 1/2 hektar. Nanti dari 2 anak itu anaknya laki-laki masing-masing 2, masing-masing cuma punya 1/4 hektar gitu. Nah, lama-lama kan jadi tidak produktif nih secara hitungan matematis. Nah, itu terus dijual atau kemudian ya udah dibeli kakaknya atau dibeli siapanya. Nah, ini yang kemudian mulai ada keterlepasan orang-orang Jawa dari pertanian padi sawah. Nah, yang untungnya kemudian tradisi glidik ini kan kemudian sudah melatih masyarakat Jawa sebelumnya untuk misalnya bekerja di sektor non pertanian tadi, misalnya jadi tukang bangunan, jualan perkakas apa di perkotaan atau di daerah lain. Nah, glidik yang tadinya hanya antara musim panen dan musim tanam sekarang full gitu. Nah, itu yang bisa saya lihat. Maka sekarang kalau kita lihat misalnya teman-teman yang bekerja sebagai tukang-tukang bangunan di daerah-daerah sekitaran Bogor sini misalnya atau Depok, itu mereka bisa kadang-kadang ngekos itu setengah tahun pulang, terus nanti ada yang malah full setahun. Nah, ini yang kemudian mereka juga membawa teman-temannya dari kampung ketika udah naik pangkatnya jadi mandor atau jadi ini dibawa dari kampung. Itu ya bisa dibayangin ini desa saya di Pasir Jambu itu kan di Bogor ya tradisi Sunda harusnya. Itu bisa separuh itu orang Jawa gitu. Kalau saya beli sayur, beli apa, beli peralon, beli macam-macam barang dan tukang bangunan gitu atau laundry itu juga orang-orang Jawa. Nah, mungkin yang punya kemampuan resiliensi seperti itu ya karena tadi populasinya besar sehingga ininya terbatas juga alat apanya untuk mencukupi kebutuhannya gitu ya terpaksa resilient gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, begini. Coba dilihat asumsi utama dalam teori resilience. Ya, saya belum baca bukunya, tetapi dari fenomena Jawa, ya, orang-orang yang mempunyai resiliensi tinggi, ya, dia punya inti kehidupan, ya, aktivitas inti ekonominya untuk bisa hidup nyaman dulu. Ya. Dalam konteks Jawa, yang penting nih saya punya nasi. Itu dulu. Ya. Itu sama dengan Bali. Yang lain-lain itu bisa dicari di luar. Tetapi mutlak nasi harus ada. Karena itu, betapapun orang Jawa harus kerja di luar, di buruh bangunan, di pasar, dan lain-lain, tanah sawah harus tetap ada. Mereka tidak bisa lepas dari itu. Karena ini termasuk Bali. Bagaimanapun, jangan sampai untuk makan pun juga kita harus beli semuanya. Jadi makanya orang-orang Jawa yang pindah di Bogor, ya, di mana? Itu kalau ditanya tukang beca, tukang apa semua, tukang bakso, investasinya di tanah di kampung. Ya. Kalaupun tadinya mereka itu Anda bilang dia bekerja di kota, ini ciri Jawa pada umumnya baik Pulau Jawa. Musim hujan minimal pulang tanam singkong. Singkong ditinggal 9 bulan. Ya. Selama 9 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan itu mereka ke kota. Ya. Untuk apa? Untuk menambah
sumber kehidupannya yang pokoknya sudah ada dari sawah. Jadi kalau itu dikaitkan dengan teori resiliensi, maka memang yang saya pahami adalah harus ada inti ekonomi dasar. Ya, harus bisa makan dulu, ya baru bisa adaptasi. Tapi kalau makan pun tidak ada, maka tidak bisa resiliensi. Orang pinggang. Kemudian terkait dengan ya dulu ada konsep banyak anak banyak rezeki. Saya pernah begini. Tahun 94 ya, saya ke Palu. Kemudian seleksi pendamping IDT. Ya, kita kerja di lapangan waktu itu 3 bulan. Lalu saya ketemu, saya wawancara pada alumni antropologi S1. Nah, skripsinya tentang apa? Hubungan antara perkawinan dan pertumbuhan alang-alang. Ya, wah kaget saya. Loh, ada ya? Ada hubungannya perkawinan dan pertumbuhan alang-alang. Iya. Nah, rupanya di daerah Palu dalam masyarakat Kaili, masyarakat Daang, ya, perempuan itu juga untuk bekerja. Dan keluarga perempuan itu juga untuk mendukung pekerjaan pertanian. Jadi semakin tinggi tingkat perkawinan, maka semakin banyak lahan yang dibuka. Ya. Itu tadi akan kebutuhan tenaga kerja. Jadi ini bukan soal persoalan anak, soal bagaimana memperluas jaringan kekerabatan sehingga lahan bisa digarap. Ya. Saya kira itu asal memang itu dia kemampuan resiliensi. Pertanyaan kan kemampuan resiliensi tinggi oleh orang Jawa itu ada di mana? Ya. Apa di mana? Yang pertama tadi adalah yaitu dia harus punya prinsip bahwa ini untuk makan nih, untuk kebutuhan keluarga ada nih dari lahan. Mau itu ubi, mau itu singkong, tapi selama saya tinggalkan ada ini kebutuhan keluarganya dari tanahnya. Nah, kemudian mereka mengejar pasar. Jadilah pedagang asongan, jadilah pedagang bakso, jadilah memproduksi barang ini, barang itu, dan lain sebagainya. Ya. Maka ekonomi bazar itu sangat kuat di Jawa. Ya. Tidak ada satu pertemuan, perkumpulan orang yang tidak bisa menghasilkan uang bagi mereka. Ya. Karena itu mereka kejar sekali. Oh, di mana ada pameran? Oh, di sana ada pameran. Udah mendaftar apapun semuanya. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar produk-produk minuman atau produk-produk instan. Jadi mereka sudah mampu mengklasifikasi kebutuhan konsumen dengan cepat. Nah, itu menurut saya kelebihan orang Jawa. Soal pajak-pajak tadi saya kira tidak terlalu mengikuti perkembangannya, ya. Tapi kita fokus pada kata kemampuan resiliensi orang Jawa. Itu. Jadi dari kemampuan sumber kehidupan pokoknya apa, dan
dikawinkan dengan kemampuan mereka membaca pasar dan menciptakan pasar. Nah, ketika mereka terlempar dari sektor pertanian yang Anda sebutkan tadi adalah berbagai kemiskinan, ya, dalam pengertian lahan 1/4 hektar ya terpaksa harus dikerjakan rame-rame. Ya itulah kekuatan mereka. Ya. Kekuatan kebersamaan itu. Yang punya tanah pun juga tidak bisa menolak. Oh, saya ikut bantu ya. Orang bekerja tidak perlu ada kesepakatan kok. Ya. Panen di Jawa tinggal cerita di warung kopi. Besok saya mau panen. Ya. Datang semua itu tetangga yang mendengarkan itu. Walaupun dengan dari orang lain. Dan mengambil hak bahonnya bagi hasilnya tidak perlu dia minta ditimbang dulu. Ya, dia sudah tahu takaran yang saya harus ambil itu sekian setelah saya kerja. Kalau itu panen ya. Misalnya dia panen, oh kemampuan saya panen ini 1 kuintal. Saya bawa berapa itu nggak perlu ditimbang seperti timbang emas. Nah, ini saya sudah kerja, saya pulang ya, selesai. Itu kebersamaan di situ. Nggak ada bukan seperti kebersamaan koperasi misalnya SHU sekian dihitung secara matematik, tidak. Kebersamaan kita alami semuanya tanpa kecurigaan. Nah itu saya kira soal Jawa ya. Jawa memang selalu unik untuk dibahas. Ya, kita lanjutkan ke berikut. Nah, pengaruh luar, ya, gerakan LSM, Fahan agama, akses komoditas unggulan, masuknya perusahaan besar. Saya lebih fokus pada ini. Yang pertama, yang berpengaruh dalam masyarakat pedesaan kita adalah agama. Ya. Baik itu misionaris maupun pesantren. Ya. Eksis di sana. Ya, saya pernah di tahun 91 saya ke Nias. Waktu itu masih 7 kecamatan. Dalam 21 hari saya keliling seluruh kecamatan. 7 kecamatan. Dan ada 1 kecamatan yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Sehingga waktu itu kami naik motor, kemudian kami menyeberang sungai. Ketika pulang, tadinya sungai itu kita seberangi dengan biasa saja, ya tetap naik motor, nyebrang sungai. Pulang dari sana karena hujan, itu banjirnya 2 kali tinggi badan saya, sehingga kita nunggu berapa jam sampai kering. Ya. Tapi di situ sudah ada gereja yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ya. Juga di Jawa, pusat-pusat kehidupan ekonomi awal itu kan di pesantren, pesantren pertanian, sehingga lahirlah kemudian namanya Serikat Dagang Islam. Ya. Nah, apakah kemudian agama ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat? Ya. Kelihatannya masa itu tidak terlalu tampak juga. Ya. Karena orientasi agama ya tidak menekankan pada pentingnya penguasaan aset ekonomi, penguasaan ekonomi. Lebih pada menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan, akhlak. Ya. Jadi sedikit banyak akselerasi ekonominya tidak terlalu berkembang pesat. Berbeda dengan sekarang ini, ya.
sudah ada namanya BMT, ya pinjaman sifatnya BMT, sudah ada namanya bank syariah, sudah ada yang namanya koperasi 212, ya, untuk menggalang ekonomi dan lain sebagainya. Itu paham keagamaan. Yang kedua adalah pengaruh LSM. LSM inilah yang kemudian menyebarkan komoditas-komoditas pertanian, ya, di berbagai daerah, yang mengajarkan ilmu-ilmu bertani, baik itu di lahan kering maupun di lahan basah. Ya. Jadi teknologi pertanian, inovasi, bibit unggul lahir dari aksi-aksi LSM ini. Ya. Nah, mereka inilah yang kemudian membuka wawasan baru kepada petani, ya, sehingga LSM hijau di Jawa itu ada LSM Pertiwi, kemudian ada LSM Dinas Swadaya, ya, itu memberi kesan kuat bagi penguatan ekonomi. Ya. Kemudian juga munculnya gerakan koperasi di masa Orde Baru, kelompok tani sampai ada kelompok capir dan lain sebagainya, itu cepat proses teknologi, ya. Jadi LSM kemudian disusul dengan kebijakan pemerintah, kelembagaan koperasi, itu menurut saya yang pertama-tama kali berkembang. Kemudian akses pasar komoditas unggulan. Dari kampung saya itu, dari Pulau Muna, ada 3 komoditas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang memungkinkan anak-anak mereka bisa merantau, bisa keluar, bisa sekolah, atau bisa melarikan diri dari kampungnya. Yaitu satu, atau bisa menikah, gitu ya. Satu, sapi, ya. Jadi kalau anaknya mau sekolah, udah mau masuk polisi, mau masuk tentara, sapi yang dikorbankan. Ya. Nah, itu kan ya itu stok, ya, tabungan tuh. Karena Pak, waktu itu Jati kan hanya negara yang boleh tanam. Ya. Nah, sementara kalau di Jawa tahun 70-an itu kan diperkenalkan oleh Solihin GP itu tanaman sengon, ya, sengonisasi. Oh, itu berkembang pesat di Jawa. Tapi karena di Jawa banyak industri sampai sekarang berkembang. Di daerah pulau-pulau kecil di Sulawesi sana, mendengar di Jawa ada sengonisasi, ikut-ikutan juga, ya, tapi nggak bisa berkembang, ya, karena nggak laku di pasaran. Yang kedua adalah misalnya jagung dan jambu mede. Ini juga walaupun sekali setahun musimnya, tapi penghasilan mereka dari sektor itu besar sekali. Ya. Ada yang lain ladang, kemudian ada yang lain cengkeh, pala, ya, itu Maluku, cengkeh, pala. Memang sekali setahun panennya, tapi panen besar, ya. Ya. Variasi lainnya yaitu mereka menggunakan dari penangkapan ikan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masuknya perusahaan besar, pertanian, perkebunan, kehutanan. Nah, ini yang kemudian membuka cara berpikir yang lebih baru, ya. Apalagi perusahaan pertambangan segera merubah penghasilan masyarakat dan merubah cara berpikir masyarakat sampai pertanian pun ditinggalkan. Ya. Akibatnya apa? Setelah tambangnya habis, jadi kota mati.
ya, tidak bisa direhabilitasi, lahannya tandus, sudah generasi sebelumnya sudah hidup mewah dengan tambang, generasi berikutnya yang muncul, tambang tidak ada, pertanian sudah rusak. Cara bertani mereka tidak kuasai. Ya. Nah, kemudian itu jawabannya adalah komunitas unggulan. Misalnya Anda lihat di mana? Di Bangka ya. Bangka, eks tambang nikel bisa disulap menjadi kawasan Kaliandra. Kaliandra metropolitan ada ya, Mas? Itu kebetulan di kabupaten saya, Pak. Nah, itu ada ya. Tambang timah tapi, Pak. Ya, tambang timah. Nah, itu ya. kan tidak boleh. Saya nggak tahu apa betul bisa menghasilkan madu 1 hektar sampai 1 ton ya, bisa menghasilkan. Gimana? Coba cerita. Itu kalau yang untuk madu apa itu pada saat percontohan aja, Pak. Kalau sekarang udah berkurang itu. Oh, tapi percontohan terjadi ya? Iya, kalau di saat percontohan di Balitbangtan ya kalau nggak salah yang melaksanakan itu ya memang untuk produksinya ya cukup tinggi karena untuk segala permodalan dan biayanya kan di proyek pemerintah gitu, Pak ya. Jadi Ya, dananya ada. Nah, tapi mulai tahun kemarin kalau nggak salah itu udah diserahkan ke masyarakat lagi karena programnya kalau nggak salah tuh 3 tahun atau 5 tahun itu kemarin. ya. Artinya begini, maksud saya gini, saya mencari ekonomi lingkungannya karena kalau madu itu kan apa namanya, kembang dari Kalianda itu kan sangat disukai oleh lebah madu. Nah, sehingga kalau tadi terkait dengan pemeliharaannya, berarti kan hanya karena persoalan pemeliharaan kurang baik, sehingga kembangnya kurang bagus. Ya. Tapi kemudian apa namanya, batangnya juga bisa digunakan untuk unsur pemanas ya. Kemudian daunnya juga untuk ternak. Itu berkembang nggak di sana? Iya, pada saat percontohan kemarin berkembang, Pak. Itu tadi. Cuman sekarang karena mungkin lebih ke anggota yang kelompok yang melaksanakan itu, Pak ya. Karena itu kan posisinya memang dikasih ternak, sapi, terutama sapi itu kan pada dasarnya yang tanaman yang dipelihara itu kan juga harus dipupuk karena memang tanah di situ kan awalnya ya memang itu tadi eks tambang kan cukup gersang, Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi pada saat memang di percontohan itu ya dikasih kompos yang banyak gitu kan, dikasih pupuk ya memang kaliandranya subur gitu. Nah, pada saat ini ya setelah proyek itu ditinggal ya masyarakat hanya mengharapkan hasilnya aja, lupa untuk memelihara kaliandranya. Jadi kondisinya kurang subur lagi sekarang, Pak. Ya, ya. Artinya kan masalah manajemen saja ya. Secara ekonomi mungkin, tapi itu maksud saya Pak Andika, Mas Andika bisa meneliti itu aspek sosiologis dari Kaliandra itu. Sehingga kan ini lagi booming nih, Kaliandra itu kan menjadi apa? Sumber energi pengganti batu bara dijadikan wood pellet. Nah, kalau dari segi pakannya sih kan hanya memerlukan karena dia jauh lebih rendah daripada sorghum atau rumput gajah, ya. Tapi kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah, cuma memang di situ kemudian ya memang nggak bisa kalau sapi dikembangkan hanya mengandalkan sumber pakan dari Kaliandra. Itu nggak bisa karena dia produktivitasnya paling berapa ton per tahun ya dalam Kaliandranya kecil-kecil. Tapi itu mestinya ada rekayasa komunitas unggulan misalnya dari 10 hektar 1 hektarnya
ditanami dengan sorghum atau rumput gajah, sehingga kebutuhan ternak kalau kalian kalau sorghum itu bisa sampai 20 ekor per tahun per hektar untuk kebutuhan biomasanya, untuk kebutuhan pakan ternak. Jadi harus ada perpaduan. Inilah kaitan dengan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam itu seperti apa? Ya. Nah, dalam tren-tren yang sekarang tidak bisa lagi dengan mengandalkan monokultur. Ya. Nah, kalau monokultur tadi apalagi itu bekas tambang, ya tidak ada ternaknya, selesai, tidak ada reproduksi tanaman. Nah, itu yang saya ceritakan tadi di Poso, orang Bali ditempatkan di situ, tanahnya tanah tandus, ya, tapi kemudian mereka udah ambil keputusan ternak dulu yang dikelola, nah, sehingga kemudian menjadi produktifnya menjadi tinggi. Nah, saya kira di Bangka begitu juga bisa terjadi. Malah saya dapatkan saya dapatkan videonya, bagaimana itu bagus ya. Mungkin pada saat itu masih dicoba proyeknya ya. Tapi mudah-mudahan lah. Oke, itu jadi memang ini berlaku teori-teori difusi inovasi. Ya. Pengaruh luar itu penting sekali. Ya. Yang keempat adalah pengaruh kebijakan pemerintah. Ini khusus ya. Transmigrasi ya, tahun 70-an. Ya, dengan transmigrasi ini komoditas pertanian ya, ini menjadi tersebar cepat di wilayah-wilayah di luar Jawa. Ya. Karena orang Jawa di Bali ditransmigrasikan di sana tidak sekedar membawa dirinya, tapi juga membawa tanamannya. Ya. Sehingga muncul tanaman-tanaman baru yang sebelumnya belum bisa belum dikembangkan di sana. Kemudian pembangunan masyarakat terasing. Nah, ini bagaimana kita menilai bahwa pembangunan masyarakat terasing itu memberi manfaat? Belajar dari hasil-hasil studi Pak Sudi Suparman tentang masyarakat terasing dan transmigrasi atau masyarakat daerah ya, Melayu, ya. Rupanya ada dua hal, ya. Yang pertama adalah istilah beliau, boleh jadi program transmigrasi tujuannya tidak tercapai, ya. Tetapi dengan program transmigrasi ini transfer teknologi dari Jawa ke non Jawa, ke penduduk setempat sudah luar biasa terjadi. Transfer teknologi, kemudian etos kerja, mendorong meningkatnya etos kerja itu muncul, yaitu di masyarakat. Yang kedua, dalam hubungan antar etnis, ya. Belajar dari kasus Melayu, ya. Dengan adanya transmigrasi, maka pernikahan warga Melayu dengan orang Jawa itu merupakan satu tangga untuk hidup lebih baik bagi orang Melayu. Ya, karena apa? Stigma sosial yang dibangun adalah orang Melayu itu enggak tekun bekerja, ya, sehingga ekonominya lebih rendah.
tetapi saya tidak berinteraksi dengan orang Jawa, situasinya menjadi berubah. Kemudian retriemen desa, ya, undang-undang tentang PT yang mewajibkan CSR, undang-undang tentang desa yang memberi dana khusus bagi desa, dan undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam. Nah, sekarang misalnya di kehutanan, lahan-lahan hutan yang sudah tidak produktif ataupun yang masih produktif bisa dikerjasamakan dengan petani. Ya, ini sudah terbuka. Kalau dulu ya orang masuk hutan saja sudah dicurigai. Sekarang dengan program perhutanan sosial dan macam-macam program menjadikan hutan sebagai area baru bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Saya kira ini mudah ditelusuri ya. Saya kira ini yang apa namanya apa yang kita bisa diskusikan ya. Mudah-mudahan yang ini kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Saya mau buka diskusi saja soal ya kita bicara dulu soal karakteristik khas pedesaan Indonesia ini seperti apa. Ya. Belum lagi kalau kita masuk pada misalnya kita bicara khusus, misalnya masyarakat nelayan. Ya. Ini lebih kompleks lagi. Kalau masyarakat pedesaan, ya, mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah, begitu cepat berkembang. Ya. Mungkin banyak katakanlah. Kita bilanglah 40% berhasil lah misalnya begitu ya, mendorong ekonomi. Tapi kalau program itu diberikan pada masyarakat nelayan, kok enggak menghasilkan apa-apa? Ya. Miliaran dana ke nelayan di setiap desa masuk, tapi enggak merubah apa. Nah, itu pengalaman saya di Jambi bisa berlaku. Jadi di Jambi itu di Tanjung Jabung Timur ada satu patron yang memelihara 20 nelayan udang. 20 nelayan, anggota kelompoknya. Muncullah bantuan program pemerintah namanya LPM-nya. Lembaga Perekonomian Masyarakat Nelayan. Ya. Diberikanlah dana 100 juta untuk satu kelompok. Karena syaratnya memang berkelompok dan tanggung renteng. Maka masuklah dana itu ke patronnya untuk melayani kebutuhan 20 nelayan. Ya. Tetapi yang 20 nelayan ini sudah bekerja tiap hari memasuk ikan ke beliau. Ya. Dan dimodali oleh tokoh ini dengan dana dari Batam. Jadi dia dikasih uang 100 juta dari Batam, kemudian dia kelola, dia pakai untuk beli perahu, untuk beli apa, ya, untuk kehidupan nelayan, anak buahnya, baru dia tampung hasilnya. Tapi dia berutang ke mitranya di daerah Batam sana. Nanti udangnya dibawa ke Singapura. Begitu ada program pemerintah 100 juta masuk, ya, bantuan nelayan untuk program ekonomi, dan ukurannya adalah data administrasi bahwa ini sudah diterima dana, bahwa proses penangkapan yang berjalan normal, maka masuklah dana itu ke
tokohnya, sebagai ketua kelompok. Jadi uangnya tetap berputar, uang yang dimasuk ini langsung dikembalikan ke Batam. Jadi tidak merubah apa-apa. Nah, normal saja sistem ekonominya. Yang terjadi adalah hutang lunas. Dengan hutang lunas maka dia bebas menjual kemanapun juga. Tetapi kapasitas tangkap nelayan tidak lagi bisa berubah. Jadi mengapa kemudian bantuan ekonomi masuk ke nelayan dengan sistem seperti itu nggak merubah apa-apa. Nah, tapi kalau di pertanian kan atau di peternakan langsung kelihatan, dari tidak punya domba menjadi punya domba, ya. Dari tidak punya kolam ikan bisa kelihatan tuh. Nah, itulah apa namanya? Pemahaman kita tentang karakteristik pedesaan ini bukan saja fisiknya, tapi pada relasi-relasi sosial yang dibangun yang memungkinkan adanya ruang-ruang pemberdayaan ekonomi yang bisa tercipta. Ya. Kalau kita tidak pahami itu semuanya, kita orang sosiologi, hanya kita membutuhkan data. Oh, ternyata dengan adanya masuknya uang ini pendapatan menjadi berubah. Padahal bukan karena itu. Atau bantuan itu ya telah bekerja secara efektif, padahal tidak demikian. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Silakan aja kalau ada pertanyaan terakhir. Hadi Miftahul Falah. Ada? Ada, Pak. Ya, gimana? Ada komentar? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Ervina ini. Iya, Pak, hadir. Ya, gimana? Ada hal baru yang perlu dikomentari? Menarik sih, Pak, soal mulai cerita dari bagaimana terbentuknya sebuah desa. Saya pernah juga dapat kesempatan menelusuri salah satu desa, gimana ceritanya desa itu bisa terbentuk. Dan tadi Bapak juga udah jelaskan dasar-dasarnya. Kemudian yang terkait dengan fenomena-fenomena di masyarakat nelayan terkait bantuan itu juga masih menjadi perhatian ya, Pak. Ya. Memang itu masih menjadi fenomena-fenomena yang masih belum bisa terselesaikan, di mana banyak program bantuan dari pemerintah, namun persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan itu belum juga mampu diselesaikan. Mungkin itu bisa menjadi ini sih, Pak. Ya. Perhatian kita ke depannya. Ya. Itu aja komentarnya, Pak. Ya, saya kira itu. Kalau kita bantuan pada petani, bantuan mesin mudah diakses. Ya. Bisa menjadi sarana baru bagi kehidupan ekonomi petani. Tetapi bantuan motorisasi dalam masyarakat nelayan itu tidak memberi dampak apa-apa. Karena nelayan itu tidak bisa berpindah secara mudah dari petani nelayan dengan kapasitas 1 ton kapalnya, ya, perahunya 1 ton, pindah menjadi 3 ton itu sudah nggak bisa. Itu perlu adaptasi. Ya, di situ resiliensinya nggak kena. Ya. Karena bagi mereka merubah satu kapal itu, merubah ukuran kapal itu, merubah segalanya, merubah anak buahnya, merubah alat-alat tangkapnya, dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah.
Sementara kita dari petani, dari nanam tanaman A berubah menjadi tanaman B, sangat cepat bisa berubah. Ya. Kira-kira begitu, ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.